Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Fajaryanto, NPM 1921 010156, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Di sini saya izin memberikan materi sedikit untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Hukum Perdata Islam dengan dosen Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Baik, materi pertama, pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit, tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilah para penulis tidak sepakat yang menimbulkan perbedaan paham. Antara lain, perdata berarti menyangkut masalah perorangan, tetapi mengapa internasional yang berarti antar bangsa? Baik, materi kedua yaitu titik pertalian. Menurut Sudargo Gautama, titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kaitan antara fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat negara dan juga sistem hukumnya. Selanjutnya, macam-macam titik pertalian itu dibagi menjadi dua, yaitu satu titik pertalian primer dan yang kedua adalah titik pertalian sekunder. Materi ketiga yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Mordred pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan suatu hal yang baru selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang benar. Baik, materi keempat, menunjukkan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia, istilah yang dipakai untuk renvoi adalah menunjukkan kembali. Pada dasarnya renvoi timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional. Baik, materi yang kelima adalah kualifikasi. Dalam HPI, kualifikasi ada 5 macam, yaitu kualifikasi leg fori, kualifikasi leg kausa, dan kualifikasi bertahap yang terdiri dari 2 tahap, yaitu kualifikasi otonom. Forum mempergunakan metode perbandingan hukum. Kualifikasi HPI bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan HPI dianggap mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa hukum. Baik, materi selanjutnya, ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum atau public order atau public policy dalam hukum perdata internasional atau HPI dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara. Walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda, suatu negara ketika bertahap dan hendak menerapkan suatu hukum asing yang akan dilihat apabila hukum asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Penerapan ketertiban umum ini juga terkait dengan prinsip-prinsip lain dalam HPI seperti prinsip nasionalitas dan domisili serta pelanjutan keadaan hukum hak yang telah diperoleh. Baik, materi selanjutnya yaitu penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari
berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu ketentuan tertentu suatu dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing, istilah menyelundupkan hukum lain ialah wetsontduking. Materi selanjutnya yaitu pilihan hukum dalam HPI. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan, sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan lex causa atau hukum yang seharusnya berlaku terlebih dahulu dalam terkadang lex causa yang tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya. Belum lagi ada faktor non yuridis yang banyak mempengaruhi peradilan, sehingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Baik, materi selanjutnya, hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mendepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum asing diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan konsep publik Inggris. Baik, materi selanjutnya, persoalan dan penyesuaian. Persoalan pendahuluan insidental atau quotation dalam HPI adalah suatu persoalan masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dalam ditetapkan oleh hakim. Prof. Kaishar dalam hukum privat internasional ada kalanya dalam suatu perkara HPI pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama, tetapi juga suatu masalah subsidiar setelah hukum yang harus berlakunya terhadap masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI yang relevan, maka kemungkinan ada kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI lain untuk menjawab masalah subsidiar yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama. Baik, materi selanjutnya adalah penyelesaian. Penyelesaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum. Penyelesaian ini meliputi transportation, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan peraturan. Transportation adalah pemindahan transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian hukum lain. Baik, materi selanjutnya adalah timbal balik dan pembalasannya. Timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki. Pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tertentu. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum, berlakunya terlebih terhadap semua negara asing. Pembalasan hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.